Hari itu 4 sekawan, 2 perempuan dan 2 laki-laki sedang menuruni jalur gunung setelah mendaki puncak. Cuaca mulai terasa tidak bersahabat. Langit kelabu dan angin bertiup memperingatkan mereka untuk segera turun, karena cuaca akan memburuk dalam waktu dekat. Dua pria yang berjalan di depan, Arif dan Rian, asik berbicara tentang berita pendaki yang meninggal sehari sebelumnya. Katanya sih, pendaki itu hilang sendirian, baru ditemukan pagi tadi, bisik Arif dengan suara rendah. Rian mengangguk, matanya menerawang ke arah jalur yang mereka lalui. Semoga kita aman saja. Sementara itu di belakang, 2 perempuan, Lina dan Dina, berjalan dengan jarak agak jauh dari kedua pria. Lina terlihat resah, wajahnya pucat dan tangannya terus memegang tasnya erat-erat. Dina yang memperhatikan tingkah temannya bertanya, "Kenapa, Lin? Kamu dari tadi gelisah banget?" Lina menghela nafas. "Aku harus ganti pembalut, Din, tapi bingung mau bawa yang bekas atau tinggal di sini saja. Gimana ya?" Dina hanya mengangkat bahu. "Ya udah cepetan aja, aku tunggu di sini. Gak mau ambil pusing, serahin saja semalam," jawabnya sambil tersenyum kecut. Lina buru-buru mencari tempat yang agak tersembunyi untuk mengganti pembalutnya, sementara Dina menunggu dengan sabar. Setelah semua urusan selesai, mereka melanjutkan perjalanan turun dengan cepat. Cuaca semakin buruk dan hujan mulai turun rintik-rintik. Sesampainya di base camp, mereka disarankan untuk menginap di rumah warga karena jalur turun sudah terlalu licin dan berbahaya. "Rumahnya kecil, tapi cukup untuk kalian beristirahat," kata seorang warga dengan ramah. Saat mereka membuka pintu rumah, suasana tiba-tiba berubah. Di tengah ruangan, sebuah kantong mayat tergeletak di lantai. Wajah mereka sangat pucat. Ini mayat pendaki yang meninggal kemarin," bisik Arif dengan suara gemetar. Warga yang menemani mereka mengangguk. "Iya, kami belum sempat membawanya ke kota. Maaf ya, kalian harus bermalam di sini bersamanya." Malam itu mereka terpaksa tidur di ruangan yang sama dengan kantong mayat itu. Suasana mencekam, apalagi ketika angin berembus kencang dan suara-suara aneh terdengar dari luar. Lina yang sudah resah sejak tadi semakin ketakutan. "Aku gak bisa tidur," bisiknya pada Dina. Dina hanya memegang tangan temannya, mencoba menenangkan. "Tenang, Lin. Kita cuma 1 malam di sini. Besok pagi kita langsung turun." Tapi malam itu terasa sangat panjang. Setiap kali mereka mencoba memejamkan mata, bayangan pendaki yang meninggal itu seolah menghantui pikiran mereka. Hingga akhirnya pagi pun tiba, dan mereka segera meninggalkan base camp dengan perasaan lega sekaligus trauma. Pengalaman malam itu akan selalu mereka ingat sebagai malam paling menyeramkan dalam hidup mereka. Perjalanan pulang dari gunung terasa lebih sunyi daripada biasanya. Lina yang biasanya cerewet dan penuh canda, kini hanya diam, matanya kosong, seolah pikirannya melayang entah kemana. Dina yang duduk di sebelahnya di dalam mobil mencoba mengajak bicara. "Lin, kamu baik-baik saja? Dari tadi kamu diam banget," tanyanya dengan suara lembut. Lina mengangguk pelan. "Iya, aku baik-baik saja, cuma capek aja," jawabnya singkat. Dina tidak yakin, tapi dia memilih untuk tidak memaksa. Mungkin Lina masih trauma dengan kejadian semalam, dan dia berharap setelah istirahat di rumah, temannya akan kembali seperti biasa. 2 hari berlalu sejak mereka pulang. Dina sudah mulai melupakan kejadian menyeramkan di base camp. Tapi kekhawatirannya terhadap Lina belum juga hilang. Lina tetap pendiam. Bahkan di grup chat pun, dia hanya membaca pesan tanpa membalas. Suatu pagi telepon Dina berdering. Dari layar terpampang nama Ibu Lina. "Halo, Bu," sapa Dina dengan ramah. "Iya, Din, ini Ibu Lina. Ibu mau tanya, apa yang terjadi di gunung kemarin? Lina pulang jadi pendiam banget. Biasanya dia cerewet, sekarang malah jarang bicara. Ibu khawatir." Suara Ibu Lina terdengar cemas. Dina menghela nafas. "Ibu, sebenarnya kami mengalami kejadian yang agak menyeramkan di gunung. Kami sempat bermalam di base camp, dan di sana ada kantong mayat pendaki yang meninggal sehari sebelumnya. Lina mungkin masih shock, Bu, tapi dia bilang dia baik-baik saja." Ibu Lina terdiam sejenak. "Oh, jadi begitu, Ibu paham. Tapi ada satu hal yang membuat Ibu lebih khawatir. Semalam Lina teriak-teriak dalam tidurnya. Dia bilang ada yang mengikutinya pulang. Ibu coba tanya, tapi dia malah menangis dan bilang tidak ada apa-apa.
Dina merasa bulu kuduknya berdiri. Maki kutunya pulang. Kayak gimana, Bu? Ibu juga tidak tahu pasti, tapi Lina bilang dia merasa ada yang selalu memperhatikannya sejak pulang dari gunung. Ibu takut ini ada hubungannya dengan kejadian di base camp. Dina teringat kembali pada malam itu. Kantong mayat, suara-suara aneh, dan wajah Lina yang ketakutan. Apakah mungkin ada sesuatu yang ikut pulang bersama mereka? Dia mencoba menenangkan Ibu Lina. Ibu, mungkin Lina masih trauma, tapi kalau Ibu mau, aku bisa datang ke rumah teman Lina. Siapa tahu dia mau cerita sama aku. Iya, Din. Ibu akan senang kalau kamu datang. Terima kasih ya, jawab Ibu Lina dengan lega. Setelah menutup telepon, Dina segera bersiap ke rumah Lina. Di perjalanan, pikirannya dipenuhi pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi dengan Lina? Apakah ini hanya trauma atau ada sesuatu yang lebih mengerikan? Dia berharap bisa membantu temannya melewati ini. Tapi di lubuk hatinya, ada perasaan tidak enak yang sulit dihilangkan. Sesampainya di rumah Lina, Dina disambut oleh Ibu Lina yang terlihat lelah. Lina di kamarnya, dari tadi pagi dia tidak mau keluar, kata Ibu Lina. Dina mengetuk pintu kamar Lina pelan. Lin, aku Dina, boleh aku masuk? Tidak ada jawaban. Dina mencoba membuka pintu dan menemukan Lina duduk di sudut kamar, memeluk lututnya. Matanya merah, seperti habis menangis. Lin, kamu gak boleh kayak gini. Aku sama ibu kamu khawatir, kata Dina sambil duduk di sebelahnya. Lina menatap Dina, matanya penuh ketakutan. Din, aku gak bisa bilang ke siapa-siapa, tapi dia masih di sini. Dia ikut aku pulang. Dina merinding. Siapa yang ikut pulang, Lin? Lina menunduk, suaranya bergetar. Pendaki itu, aku lihat dia di cermin di jendela, bahkan di mimpiku. Dia bilang, dia gak mau sendirian. Dina mencoba menenangkan Lina, tapi hatinya semakin tidak karuan. Apakah ini hanya imajinasi Lina karena trauma, atau ada sesuatu yang benar-benar mengikutinya? Dina tahu, mereka harus mencari cara untuk mengatasi ini sebelum semuanya terlambat. Malam itu Dina memutuskan untuk menginap di rumah Lina, tapi ia tidak bisa tidur. Setiap kali dia memejamkan mata, bayangan kantong mayat dan kata-kata Lina terus menghantuinya. Dia berharap pagi akan segera datang, tapi di lubuk hatinya, dia tahu ini mungkin bukan akhir dari cerita mereka. Malam itu Dina memutuskan untuk menginap di rumah Lina. Setelah percakapan serius mereka, Lina akhirnya tertidur dengan tenang. Dina yang masih merasa was-was sesekali terbangun untuk memeriksa keadaan temannya. Setiap kali dia melihat Lina tidur dengan damai, hatinya sedikit lega. Mungkin ini hanya trauma, pikirnya. Besok pagi mereka akan mencari bantuan profesional untuk Lina. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat tengah malam, Dina terbangun lagi. Kali ini dia melihat Lina sudah tidak ada di tempat tidurnya. Dadanya berdebar kencang. Dia segera bangun dan memeriksa kamar mandi. Tapi Lina tidak ada di sana. Dina mendengar suara langkah kaki pelan di lorong. Dia mengikuti suara itu dan melihat bayangan Lina berjalan menuju ruang tamu. Lin, kamu mau kemana? Panggil Dina pelan, tapi Lina tidak menoleh. Dia terus berjalan dengan langkah yang kaku, seperti orang yang sedang dalam keadaan tidak sadar. Dina mengikutinya dari belakang. Hati semakin tidak karuan. Saat Lina berbelok ke arah dapur, Dina mempercepat langkahnya. Tapi ketika dia sampai di dapur, Lina sudah tidak ada di sana. Dina merasa nafasnya tersegal. Lin, di mana kamu? Panggilnya lagi, suaranya gemetar. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada tangan yang membelai kepalanya dengan lembut. Dina membeku. Perlahan dia menengadah ke atas. Dan di sana di langit-langit rumah, Lina berdiri terbalik. Wajahnya pucat, matanya kosong dan senyum tipis mengembang di bibirnya. Rambutnya terjuntai ke bawah, seolah gravitasi tidak berlaku untuknya. Dina tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Rasanya seperti mimpi buruk yang tidak bisa dia bangunkan. Lin, suara Dina hampir tidak keluar dari mulutnya. Lina menatapnya lalu tiba-tiba tubuhnya jatuh begitu saja dari langit-langit. Dina refleks berteriak kencang, suaranya memecah kesunyian malam. Lina. Lina terjatuh ke lantai dengan suara keras, tapi anehnya dia tidak terluka. Dia hanya terduduk di lantai, menatap Dina dengan ekspresi bingung. Kenapa kamu teriak, Din? Aku cuma mau minum air.
kata Lina dengan suara datar, seolah tidak terjadi apa-apa. Dina gemetar, tidak bisa berkata-kata. Apa yang baru saja dia lihat, apakah itu nyata atau hanya halusinasi karena kelelahan dan ketakutan. Dia tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang tidak. Ibu Lina, tolong! Teriak Dina mencoba mencari bantuan. Ibu Lina segera datang. Wajahnya panik melihat keadaan mereka. Ada apa? Kenapa teriak-teriak? Tanya Ibu Lina. Dina tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Dia hanya menunjuk Lina yang masih duduk di lantai dengan wajah kosong. Lina, dia berdiri di langit-langit. Aku lihat sendiri. Ibu Lina memandang putrinya lalu memeluknya erat. Lina sayang, kamu baik-baik saja. Kamu ingat apa yang terjadi? Lina menggeleng pelan. Aku gak ingat apa-apa. Aku cuma mau minum air. Ibu Lina dan Dina saling memandang. Ketakutan yang sama terpancar dari mata mereka. Ada sesuatu yang sangat salah dengan Lina dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Malam itu mereka memutuskan untuk tidak tidur. Mereka duduk bersama di ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Tapi suasana mencekam tidak bisa dihilangkan. Dina terus merasa ada yang mengawasi mereka dan setiap kali dia menengok ke langit-langit, hatinya berdebar kencang. Keesokan paginya, Dina dan Ibu Lina sepakat untuk membawa Lina ke orang yang bisa membantu, entah itu psikolog atau ahli spiritual. Mereka tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, tapi di lubuk hati Dina ada perasaan bahwa ini bukanlah akhir. Sesuatu yang mengerikan telah ikut pulang bersama mereka dari gunung, dan itu tidak akan pergi dengan mudah. Dan mungkin Lina bukanlah satu-satunya yang dalam bahaya. Mobil melaju di jalanan yang mulai lengang saat matahari merambat turun. Dina duduk di kursi depan sementara Lina di belakang bersama ibunya. Mereka dalam perjalanan menuju psikolog, berharap mendapat jawaban atas perubahan aneh yang terjadi pada Dina akhir-akhir ini. Di tengah perjalanan, Lina yang bosan memandang keluar jendela tiba-tiba menegang. Itu Arif, serunya setengah bangkit dari kursi. Dina menoleh, melihat seorang pemuda di atas motor melaju dari arah berlawanan melawan arus. Arif tampak aneh, baunya membungkuk, matanya kosong, dan tangannya mencengkram stang motor dengan kaku. Dia tidak mengenakan helm, rambutnya berantakan tertiup angin. Dia kenapa sih? Kok kayak orang linglung? Bisik Dina. Lina buru-buru menurunkan kaca mobilnya. Arif! Namun Arif tidak menoleh, seakan-akan dia tidak mendengar teriakan itu. Dan saat itu juga, brak! Arif menabrak motor lain yang datang dari arah samping. Tubuhnya terpental jatuh menghantam aspal. Teriakan Lina menggema di dalam mobil. Dina segera menginjak rem dengan keras. Mobil berhenti mendadak di pinggir jalan. Orang-orang mulai berlari mendekati lokasi kecelakaan. Tanpa berpikir panjang, Lina dan Dina keluar dari mobil dan bergegas menuju Arif. Pemuda itu tergeletak di aspal dengan wajah berdarah. Nafasnya tersegal, matanya setengah terbuka, tapi tidak fokus. Bibirnya bergerak-gerak seperti menggumamkan sesuatu. Arif, sadar Arif! Dina mengunjang tubuhnya. Lina merapatkan telinganya ke bibir Arif, mencoba menangkap kata-kata yang diucapkannya. Tapi yang terdengar hanyalah bisikan samar dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Kula, duduk tiang puniko, ampun, sampun rawuh. Lina merinding, itu bahasa Jawa kuno. Apa maksudnya? Gumamnya pelan. Ibu Lina bergegas menghubungi ambulan, tetapi melihat kondisi Arif yang semakin parah, mereka memutuskan untuk membawanya langsung ke rumah sakit dengan mobil mereka. Sepanjang perjalanan Arif terus mengigau. Suaranya lirih, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Kadang terdengar seperti sedang meminta maaf, kadang terdengar seperti sedang memperingatkan sesuatu. Ketika mobil hampir sampai di rumah sakit, sesuatu terjadi. Arif tiba-tiba membuka mata, menatap lurus ke langit-langit mobil dengan ekspresi ketakutan luar biasa. Tubuhnya kejang sesaat, lalu bibirnya bergerak lagi, lebih jelas kali ini. Wis rawuh. Dia lalu menoleh ke arah Dina, matanya membelalak. Dina, lunga. Lina menahan nafas. Dina yang duduk di samping Arif mencengkram lututnya erat, wajahnya pucat pasi. Dan tiba-tiba nafas Arif terputus sejenak, kepalanya terkulai. Mobil berhenti di depan rumah sakit. Para perawat segera datang dengan tandu.
Tapi sebelum mereka sempat membawa Arif masuk, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Bibir Arif bergerak sekali lagi, dan suaranya terdengar sangat jelas, bukan suaranya sendiri, tapi suara yang lebih tua, serak, berat. Dina, seliramu sampun kadung. Dina terpaku, pupil matanya melebar. Lina menggenggam tangannya ikut merasakan ketakutan yang kini menggantung di udara. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Lina merasa dingin menjalari tengkuknya. Suara yang keluar dari bibir Arif jelas bukan miliknya. Itu suara laki-laki yang jauh lebih tua, parau, dalam dan berat, seperti seseorang yang berbicara dari dalam tanah. Dina menatap Arif dengan mata terbelalak. Tubuhnya kaku. Apa maksudnya? Suaranya bergetar. Para perawat tidak menyadari keanehan itu. Mereka segera mengangkat Arif ke atas tandu, membawanya masuk ke rumah sakit. Ibu Lina menggenggam tangan kedua putrinya, berusaha menenangkan mereka. Sudah, kita masuk dulu, ujar Ibu Lina. Suaranya terdengar lebih tenang daripada yang seharusnya. Lina menelan ludah, lalu menarik Dina masuk ke dalam rumah sakit. Mereka berjalan cepat di sepanjang koridor, mengikuti perawat yang mendorong tandu Arif. Setelah beberapa saat, seseorang dokter datang dan meminta mereka menunggu di luar ruang pemeriksaan. Lina dan ibunya duduk di bangku tunggu. Tapi Dina tetap berdiri, wajahnya pucat, nafasnya pendek-pendek. Lina menoleh. Dina menelan ludah lalu berkata pelan. Itu suara yang sama. Lina mengernyit. Maksudmu? Dina menoleh ke arah kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang mendengar mereka. Lalu dengan suara nyaris tidak terdengar, dia berkata, suara yang berbicara di mimpiku malam itu suara yang sama, Lin. Lina merinding. Dia ingat malam ketika Dina mendadak terbangun sambil menangis ketakutan, mengatakan bahwa seseorang memanggil namanya dalam mimpi. Saat itu mereka mengira itu hanya mimpi buruk biasa. Tapi sekarang, Lina menggenggam tangan Dina, mencoba meredakan ketegangan di tubuh Dina. Tapi hatinya sendiri gelisah. Beberapa menit kemudian seorang dokter keluar dari ruang pemeriksaan. Saudara pasien. Lina dan Dina berdiri. Ibu mereka maju selangkah. Kami yang mengantarkannya, dok. Bagaimana keadaannya? Dokter itu menghela nafas. Tidak ada cedera parah, hanya luka ringan dan gegar otak ringan. Tapi dia ragu sejenak. Kami kesulitan menenangkannya. Dia terus mengigo dalam bahasa Jawa yang cukup kuno. Kami sudah memberikan obat penenang, tapi kami pikir mungkin keluarganya bisa membantu menenangkan dia. Lina dan Dina saling berpandangan. Dokter melanjutkan. Kami belum berhasil menghubungi keluarganya. Apakah kalian bisa menemani sebentar? Ibu Lina mengangguk. Baik, dok. Mereka bertiga mengikuti dokter menuju ruang rawat. Ketika mereka masuk, Arif masih terbaring di ranjang. Matanya setengah terbuka tapi tatapannya kosong. Bibirnya bergerak-gerak, menggumamkan sesuatu yang terdengar seperti doa atau mantra kuno. Dina mendekat pelan. Arif. Mendengar suaranya, tubuh Arif mendadak menegang. Matanya terbuka lebar, bola matanya bergerak liar, seakan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Lalu dengan suara bergetar dia berbisik. Dina, seliramu sampun kadung, kabur saiki. Dina terdiam. Aku gak ngerti, Arif, kadung apa? Arif menggigit bibirnya, lalu tiba-tiba mencengkram lengan Dina dengan kuat. Omaiku, aja mlebu, mbaiku, tutu menungso. Dina tersentak, jantungnya berdegup kencang. Lina buru-buru menarik tangan Arif, membebaskan lengan adiknya dari cengkramannya. Tapi Arif tidak berhenti bicara. Wis telat. Lalu tiba-tiba tubuhnya kejang. Matanya membelalak ke atas dan dia jatuh tidak sadarkan diri. Dina mundur selangkah, nafasnya terengah-engah. Lina merasakan dingin menyelimuti ruangan itu. Kata-kata Arif masih terngiang di telinganya. Omaiku, aja mlebu, mbaiku tutu menungso. Rumah itu, jangan masuk. Nenek itu bukan manusia. Lina menoleh ke Dina yang wajahnya semakin pucat. Mereka berdua tahu Arif tidak sedang mengigau sembarangan. Dia sedang memperingatkan mereka, tapi tentang apa atau tentang siapa? Setelah memastikan Arif mendapat perawatan, Lina dan Dina segera menghubungi keluarganya. Ayah dan ibunya datang tergesa-gesa dari luar kota. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Dokter mengatakan kondisi Arif stabil,
tapi butuh beberapa hari pemantauan karena sempat mengalami gegar otak ringan akibat kecelakaan. Hari pertama dan kedua berlalu tanpa kejadian aneh. Arif tidak lagi mengigau dalam bahasa Jawa kuno dan keluarganya bersyukur melihat kondisinya membaik. Pada hari ketiga, Dina memutuskan untuk menjenguk Arif seorang diri. Lina tidak bisa ikut karena ada urusan keluarga, jadi Dina memberanikan diri datang sendiri. Sesampainya di rumah sakit, Dina menemukan Arif duduk di ranjangnya. Menatap keluar jendela, kali ini wajahnya tidak lagi pucat atau linglung seperti sebelumnya. Dia tersenyum kecil saat melihat Dina masuk. "Kamu udah baik kan?" tanya Dina sambil meletakkan bungkusan makanan di meja kecil. Arif mengangguk. "Udah lumayan, aku juga nggak ingat apa-apa yang terjadi setelah kecelakaan. Katanya aku sempat mengigau ya." Dina menghela nafas lega. "Iya, kamu ngomong aneh, tapi kalau sekarang udah normal, syukurlah." Mereka mengobrol sebentar. Arif tampak seperti dirinya yang dulu, tenang dan sedikit humoris. Dina mulai merasa lebih rileks, menganggap semua kejadian aneh sebelumnya hanya efek dari kecelakaan. Namun saat azan maghrib berkumandang dari masjid terdekat, suasana di dalam kamar tiba-tiba berubah. Lampu kamar rumah sakit mendadak mati, membuat ruangan gelap. Suara kipas angin yang sebelumnya berdengung pun lenyap, menyisakan kesunyian yang aneh. Dina menegang. "Listrik mati," gumamnya. Berusaha mencari ponsel dalam tasnya. Saat itulah dia mendengar suara nafas berat di sudut ruangan. Dina berbalik perlahan, jantungnya berdegup kencang. Arif masih duduk di ranjangnya tapi posturnya berbeda. Baunya membungkuk, kepalanya tertunduk, rambutnya terjuntai menutupi wajah. "Arif," suara Dina bergetar. Arif tidak menjawab. Kemudian dengan gerakan kaku dia menoleh ke Dina. Matanya tidak lagi seperti mata manusia, hitam, kosong, dan terlalu lebar untuk wajahnya. Dina tersentak mundur, tubuhnya gemetar, lalu Arif membuka mulutnya. Bukan suara manusia yang keluar, melainkan suara berat dan bergema, seolah berasal dari dalam ruang kosong yang tidak berujung. "Wes wayai." Dina menjerit tapi suara itu semakin keras. "Wes wayai Bali." Tubuh Arif bergetar hebat, jari-jarinya mencengkeram spray panjang dengan keras, kuku-kukunya tampak lebih panjang dan tajam. Tiba-tiba suara langkah terdengar di luar, seorang perawat membuka pintu dan menyalakan senter. "Listriknya mati sebentar, Mbak. Mbak, nggak apa-apa." Dina menoleh cepat ke arah perawat. "Mbak, tolong." Saat Dina kembali melihat Arif, pemuda itu sudah kembali normal. Nafasnya memburu, keringat mengalir di dahinya, dia terlihat bingung dan ketakutan. Aku nggak tahu kenapa." Arif menatap Dina, matanya penuh kebingungan, tapi Dina tahu satu hal. Apapun yang tadi merasuki Arif itu belum pergi, dan mungkin itu belum selesai. Setelah kejadian mengerikan di rumah sakit, Dina pulang dengan perasaan tidak tenang. Sepanjang perjalanan ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah efek samping kecelakaan Arif. Mungkin trauma yang membuatnya berhalusinasi. Tapi tetap saja, suara berat yang merapal dalam bahasa Jawa kuno itu terus terngiang di kepalanya. Sampai di rumah, Dina langsung masuk kamar dan berbaring. Ia mencoba tidur tapi rasa gelisah membuatnya terus terjaga. Pukul 2 dini hari tubuhnya akhirnya menyerah, dan ia terlelap dalam tidur yang tidak nyenyak. Namun saat membuka mata, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di ujung kamar, Lina dan Arif berdiri. Keduanya membawa lilin, wajah mereka diterangi cahaya oranye yang bergetar. Mata mereka kosong dan bibir mereka bergerak merapal sesuatu. Mantra dalam bahasa yang sama seperti yang diucapkan Arif di rumah sakit. Dina mencoba bangun, tapi tubuhnya kaku. Mulutnya terbuka ingin berteriak, tapi suara tidak keluar. Arif dan Lina mendekat. Langkah mereka lambat dan tidak wajar, seperti boneka yang digerakkan oleh tali. Lilin yang mereka bawa tiba-tiba padam. Gelap total. Dina tersentak bangun dengan nafas tersegal. Matanya membelalak, tubuhnya berkeringat dingin. Ia meraba wajahnya, memastikan semuanya nyata. Hanya mimpi. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun perasaan tidak enak masih menghantuinya. Ia menyalakan ponsel dan saat itulah sebuah pesan masuk. "Dina, Lina hilang. Aku nggak bisa menemukannya sejak tadi sore. Sudah aku cari kemana-mana. Kamu tahu dia kemana?"
Pesan itu dari Ibu Lina. Dina langsung duduk tegak, jantungnya berdetak kencang. Tangannya gemetar saat ia mencoba mengetik balasan, tapi sebelum sempat mengirimnya, ponselnya berdering. Nomor Arif. Dengan cepat Dina mengangkatnya. Arif, Lina di mana? Namun yang menjawab bukan Arif. Suara seorang pria, parau dan cemas. Dina, ini ayahnya Arif. Kamu tahu di mana Arif? Dia menghilang dari rumah sakit. Waktu perawat masuk ke kamarnya, dia sudah nggak ada. Dina merasakan dingin menjalari punggungnya. Lina menghilang, Arif juga menghilang, dan mimpi tadi malam terasa semakin nyata. Mereka sudah datang mencarinya. Dina merasa ada sesuatu yang janggal sejak Lina dan Arif menghilang. Seolah ada pola yang menghubungkan semua kejadian ini. Setelah berbicara dengan Ibu Lina dan orang tua Arif, seseorang menyarankan agar Dina mencari ke tempat terakhir mereka bertiga mendaki gunung. Meskipun ragu, Dina tahu ia tidak bisa diam saja. Keesokan paginya ia berangkat ke gunung tersebut. Saat tiba di pos penjagaan, ia bertemu dengan seseorang yang tidak disangka, Rian. Rian adalah pendaki yang pernah mereka temui saat mendaki sebelumnya. Namun ada sesuatu yang aneh dengannya. Setiap kali datang ke gunung ini, dia selalu pergi sendirian dan tampak menyembunyikan sesuatu. Kamu juga nyari mereka? Tanya Rian sambil merokok di pos penjagaan. Dina mengangguk ragu. Aku cuma mau memastikan, katanya mereka terakhir ada di sini. Rian menatap Dina beberapa detik, lalu membuang rokoknya dan berkata pelan. Aku sering bolak-balik ke gunung ini. Ada yang aneh di sini. Dina merasakan bulu kuduknya meremang, tapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Tanpa banyak bicara, mereka mulai mendaki menuju tempat terakhir Lina dan Arif terlihat. Matahari sudah mulai condong ke barat saat mereka sampai di area yang Dina kenali. Tempat di mana Lina dulu membuang pembalut bekasnya saat mendaki. Dan di sanalah Lina tergeletak. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, matanya terpejam seakan tidak sadarkan diri. Lina! Dina berlari dan mengguncang bahunya. Bangun Lina, bangun! Rian berjongkok di sampingnya memeriksa nafas Lina. Masih hidup, tapi dingin banget. Saat itu dari balik semak-semak terdengar suara langkah kaki tergesa. Mereka menoleh bersamaan. Dari balik dedaunan lebat sosok Arif muncul. Wajahnya penuh keringat, matanya ketakutan. Ia seperti baru saja berlari sejauh berkilo-kilometer. Kabur! Teriak Arif dengan nafas terengah-engah. Cepat lari! Tanpa berpikir panjang, Rian langsung menggendong Lina di punggungnya. Mereka bertiga berlari menuruni jalur pendakian. Dina mencoba mengikuti, tapi tanah di bawahnya licin. Kakinya terpleset, tubuhnya terpelanting ke belakang. Dina! Arif berusaha meraihnya, tapi sudah terlambat. Dina terjatuh, kepalanya membentur batu, pandangannya langsung gelap. Kesadarannya menghilang. Dina membuka matanya perlahan, suara Lina yang ceria menggema di telinganya. Din, bangun, kamu mau tidur sampai kapan? Nanti ditinggal sama cowok-cowok loh. Dina berkedip beberapa kali. Pandangannya masih kabur, tapi ia bisa melihat wajah Lina yang tersenyum di atasnya. Ia mencoba bangkit, tubuhnya terasa berat, seakan baru saja melalui sesuatu yang sangat melelahkan. Tapi saat ia melihat ke sekeliling, jantungnya berdegup kencang. Ia berada di dalam tenda. Di luar suara-suara tawa terdengar dari Arif dan Rian. Mereka sedang bercanda di dekat api unggun, seolah tidak ada yang aneh. Seolah semua yang ia alami tadi, kecelakaan Arif, rumah sakit, Lina yang menghilang, pencarian di gunung, tidak pernah terjadi. Dina menunduk, memperhatikan pakaiannya. Ia masih memakai pakaian yang sama seperti saat terakhir kali menuruni gunung sebelum semua kejadian aneh itu terjadi. Ia menelan ludah. Apa ini? Mimpi? Atau aku baru saja kembali ke awal? Lina tiba-tiba berdiri sambil merentangkan tubuhnya. Aku harus ganti pembalutin. Dina membeku. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Kata-kata itu, suara Lina, gerakannya, semuanya terasa seperti dejavu yang mengerikan. Dina memandang Lina yang meraih tasnya dengan santai, sama persis seperti kejadian sebelumnya. Angin dingin berembus menerpa tengkuknya. Dan di luar, suara jangkrik terdengar bersautan. Seketika bulu kuduknya meremang. Sesuatu terasa sangat salah. Jangan! Suara Dina bergetar. Lina menoleh dengan kening berkerut. Hah? Kenapa? Jangan bom di sana, jangan ulangi. Dina hampir berbisik. Tapi sebelum ia bisa berkata lebih jauh, suara Rian memanggil dari luar tenda terdengar sama persis seperti sebelumnya.
Jangan lama-lama ya, nanti kita lanjut jalan. Dina mencengkram lengan Lina dengan erat. Lina menatapnya dengan heran. Din, kamu kenapa sih? Kayak habis lihat hantu saja. Dina menarik nafas dalam-dalam berusaha menenangkan dirinya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu satu hal dengan pasti. Semua ini belum selesai.